Rahmat Allah di awal pertama di 10 yang pertama. Rahmat Allah ini adalah rahmat dari Allah, itu kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Hari ini kita bisa mengukur apa sih arti kasih sayang. Kalau orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Misal yang bisa dilihat, ketika kita masih kecil, ketika kita lapar, orang tua kita memberikan makanan. Ketika haus, memberikan minuman. Ketika kita telanjang, memberikan pakaian. Ini adalah bentuk kasih sayang dari orang tua kepada kita, membesarkan kita dengan penuh rasa kasih dan sayang. Coba kita lihat hari ini, kita ini siapa sebenarnya? Kita ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan ibu bapak kita. Dan Allah pula yang menaruhkan rasa sayang kepada ibu kita. Sehingga ibu kita begitu sayang kepada kita. Artinya pas kita lahir tidak dibuang seperti yang terjadi hari-hari ini. Itu siapa yang memberikan kasih sayang kepada ibu bapak kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini dibesarkan oleh orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Maka Allah berikan rasa sayang itu kepada ibu kita, sehingga ibu kita merasa mencintai dan menyayangi kita, sehingga kita sudah besar seperti ini. Nah, pertanyaannya, kasih sayang Allah itu seluas apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin sebenarnya, tidak ingin hamba-hambanya itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hakikatnya, kami pernah mendengar ayahanda sampaikan, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita sesuatu, itu sebenarnya mewajibkan kita masuk kepada surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita sesuatu, sebenarnya itu sedang mengharamkan kita untuk masuk ke nerakanya. Artinya rasa kerahman Allah ini sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita lihat hari ini, siapa yang beri nafas kepada kita? Kalau kita hari ini tidak bisa bernafas, sesak nafas, pergi ke dokter, atau pergi ke klinik, atau pergi ke rumah sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar nafas kita? Untuk membayar untuk membayar kedipan mata kita. Hari ini kita mata berkedip dengan gratis. Coba bayangkan seandainya, Tengku Mustafa, seandainya mata kita tidak bisa berkedip. Coba bayangkan terbuka selalu, ya? Apa yang terjadi? Bagaimana nasib kita? Mata tidak bisa berkedip, ketika ada debu, mata kita tidak bisa berkedip, tidak bisa mengeluarkan air mata sehingga debu itu bisa keluar. Selalu terbuka, tidak bisa berkedip. Ini tentu kita sangat susah. Jangankan mata tidak berkedip, kita tidak bisa qadha hajat saja. Artinya kita tidak bisa buang air besar. Itu sangat berbahaya sekali. Tetapi hari ini kita normal. Allah berikan kita tarikan nafas setiap yang kita mau. Allah berikan kedipan mata ketika kita mau berkedip. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita, walaupun ini diberikan kepada siapa saja. Salatkah iya, tidak salatkah iya, beribadahkah iya, tidak beribadahkah iya, yang ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita lihat hari ini mereka yang sesak nafas, mereka harus cuci darah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kita hari ini yang masih ada ini, maka disebutkan saya pernah mendengar bahwa kun bifadlillah, ya, jadilah kamu dengan karunia Allah. Wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah, dengan rasa kasih sayang Allah, walaupun ini adalah ayat ini rasa syukur kita kepada Nabi, karena rasa sayang yang sebenarnya adalah diutus Nabi kepada kita. Toh kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus kepada kita ini, kita tidak tahu siapa Tuhan yang mesti kita sembah. Kepada siapa kita harus sujud, kepada siapa kita harus ruku.
Kepada siapa kita harus menyembah? Kalau Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kasih sayang Allah yang sangat amat besar kepada kita, Allah berikan rasa cinta kita kepada Nabi, dan kita beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada agama ini, beriman ini adalah rahmat Allah. Coba bayangkan Tunku Mustafa, coba bayangkan seandainya hari ini Allah tidak berikan iman kepada kita, Allah tidak berikan Islam kepada kita, kehidupan kita terlonta-lonta, tidak tahu harus kemana, mengumpulkan uang dari kecil sampai besar, hidup dalam penuh dengan materi, tidak ada orientasi akhirat, tidak ada orientasi surga, pergi pagi pulang sore, kadang tidak pulang berbulan-bulan untuk mengumpulkan dunia, tidak punya tujuan hidup kita, tidak tahu bagaimana menyembah Allah, tidak tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya berakhlak mulia, tidak bahagia walaupun punya banyak harta, punya banyak keistimewaan dan kelebihan yang kita punya dalam segi dunia, tetapi hati ini tidak punya rasa tenang karena tidak tahu. Maka di sini Tunku Mustafa, ini juga rasa sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita begitu luas, tidak meliputi segala sesuatu. Sangat luas sekali. Ini pernah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, dalam hadis 6855, hadis Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan bahwa artinya sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Seandainya hari ini kita tidak salat, Allah murka, langsung kita jadi babi, bagaimana? Berapa banyak orang di luar sana, kita ini yang masih meninggalkan salat. Kalau rahmat Allah tidak luas, murkanya lebih luas, tentu kita akan disiksa di tempat, bisa jadi. Kalau kita tidak salat, Allah tidak beri kita minum. Kalau kita tidak salat, Allah tidak beri kita makan. Ini mau kemana kehidupan kita? Maka hari ini Allah tangguhkan, mungkin kamu akan bertobat. Allah tangguhkan, Allah tidak siksa kita langsung. Allah mengharapkan hamba-hambanya untuk kembali kepadanya.